Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis syudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis syudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dada kalian, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sebagai orang yang beriman dengan Al-Qur'anul Karim, kita sudah merasakan kita sendiri, anak-anak kita dan keluarga kita berubah, tumbuh dan menjadi orang-orang yang baik dengan Al-Quranul Karim. Tetapi sekarang di depan mata kita terbentang sebuah medan amal soleh yang luar biasa. Pada kenyataannya kita memiliki guru-guru di sekolah Islam yang telah begitu berjasa mendidik dan membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengerti Al-Quran. Kita juga tahu bahwa di masjid-masjid kita ada imam masjid yang hafal Quran, yang telah menjadi imam sholat 5 waktu kita, dan kita merasakan damainya beribadah sholat dengan imam yang memahami Al-Quran. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa kita memiliki banyak guru-guru yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, sekaligus mereka mengajarkan makna-maknanya. Sesungguhnya kepada mereka bertigalah kita harus memberikan perhatian, bantuan dan dukungan untuk perjuangan mereka. Oleh karenanya, layaklah kepada mereka bertiga kita memberikan bantuan yang luar biasa. Kepada guru-guru di sekolah Islam, kepada imam-imam masjid, kepada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Lalu bantuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka adalah memberikan tafsir Al-Quran. Sekali lagi, bantuan berupa memberikan tafsir Al-Quran. Tafsir yang membuat mereka bertiga, beliau bertiga mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tentu saja bisa mengajarkan Al-Quran, dan beliau bertiga akan bisa melaksanakan Al-Quran dengan baik. Kepada mereka bertigalah kita layak memberikan bantuan agar perjuangan beliau bertiga menjadi perjuangan yang jauh lebih baik, jauh lebih bermutu, jauh lebih luar biasa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ulama di negeri ini, Profesor Dr. Hamka meninggalkan kepada kita tafsir Al-Azhar, sebuah tafsir yang ditulis dari dalam penjara. Beliau menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun lebih sekian bulan, dan kemudian menjadi karya yang begitu membanggakan bangsa di negeri ini. Oleh karenanya sangat berharga, sangat tepat kalau kita bisa memberikan bantuan berupa tafsir Al-Azhar ini kepada guru-guru Al-Quran, kepada imam-imam masjid, kepada guru-guru di sekolah Islam, untuk mereka miliki. Tentu saja kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membelinya untuk diwakafkan kepada mereka. Sekali lagi, kita membelinya untuk diberikan berupa wakaf kepada mereka. Karena melalui tafsir Al-Azhar ini kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Kita sendiri yang akan mendapatkan pahala dari wakaf ini, guru-guru Al-Quran, imam-imam masjid, dan para guru-guru di sekolah Islam akan mendapatkan banyak manfaat dari dimilikinya tafsir Al-Azhar, yang akan bisa menjadi bahan bagi beliau bertiga untuk memahami, mendalami, melaksanakannya, dan mengajarkannya kepada anak kita, dan menyampaikannya kepada kita sebagai jamaah masjidnya, atau mengajarkannya kepada kita dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan bantuan kepada guru-guru Islam, kepada imam-imam masjid,
kepada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran untuk memberikan bantuan tafsir Al-Azhar kepada mereka bertiga, berupa wakaf tafsir Al-Azhar yang insya Allah akan menjadi penyebab kita mendapatkan pahala yang terus bersambung dan akan menjadikan kita sebagai orang yang berjuang untuk Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak agar kita berkenan, mau dan bersemangat untuk mewakafkan tafsir Al-Azhar ini kepada para imam masjid, kepada guru-guru di sekolah Islam, atau juga kepada guru-guru penghafal Quran, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Mengapa tafsir Al-Azhar ini perlu kita wakafkan? Karena secara khusus Profesor Dr. Hamka menyusun tafsir Al-Azhar ini dengan metode tahlili, metode analitis, dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain, dengan syair dan dengan pengalaman-pengalaman beliau sendiri yang beliau masukkan ke dalam kitab tafsir ini untuk menjadikan sebagai penjelasan dan pengalaman langsung beliau ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakafkan tafsir Al-Azhar ini, membelinya untuk diberikan sebagai wakaf kepada para imam masjid, kepada para guru-guru sekolah Islam, kepada para guru-guru penghafal Al-Quran. Semoga kita menjadi bagian yang berjuang untuk menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan termasuk orang yang kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.